Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi. Jauhan. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita dengar gak wadah. Mungkin pada pagi hari ini kita setiap datang ini penuh dengan pergumulan. Ada yang berbeban berat. Dia juga kurang berat. Mungkin ada juga yang sedang mengalami sakit. Tapi dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kita. Kita serahkan hati dan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah. Mari kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pada hari ini kami boleh datang dengan setiap kerinduan hati kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama duduk semeja dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih dan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan buat kami, boleh kami kenang dan boleh kami ingat. Dan kami boleh melakukan setiap perbuatan-perbuatan kami yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir, dan kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan kita akan menyalakan lilin yang pertama yang merupakan lilin pengharapan.
menanti, merindukan kedatangan Mesias yang dijanjikan dalam sebuah nubuat yang berabad-abad lamanya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Di tengah asa yang meredup, harapan pun terbit. Seorang penebus akan datang untuk menghalau kegelapan dan mematahkan belenggu perbudakan. Harapan akan Kristus, Sang Domba Allah. Mari kita bersama-sama jemaat kesiakan duduk dan kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga tidak ada dosa yang tidak mungkin Engkau ampuni Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biarlah kehidupan kami senantiasa mendapatkan belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan terus Tuhan berikan bagi kami, sehingga relasi kami dengan Tuhan selalu dipulihkan. Kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, yang mentaati Tuhan. Kalau ada orang yang perlu kami ampuni, biarlah kami juga Tuhan diberi kekuatan, keberanian untuk mengampuni mereka, seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menghampiri Engkau Tuhan yang Maha Kudus, karena kami disucikan, dikuduskan oleh Tuhan dengan diampuni dosa-dosanya. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berita anugerah dari Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik Bapak dan Ibu, kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus hari ini. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Perjamuan kudus hanya diberikan bagi jemaat yang sudah dibaptis dan sudah mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Baik, mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus pada waktu dia sebelum diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau meminumnya. Mari kita angkat roti dan anggur di tangan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa, di
Di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh, anggur yang melambangkan darah, yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sebagai tanda cinta kasih Tuhan kepada kami. Kasih yang sudah terbukti di atas kayu salib, yang membawa kami orang berdosa yang tidak punya pengharapan menjadi anak-anak-Mu yang memiliki harapan kekal di dalam Engkau. Kami sungguh bersyukur Bapa, biarlah perjamuan hari kembali menguatkan iman kami, meneguhkan kasih kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan pimpinan-Mu. Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Kami yang sudah datang ke hadapan-Mu, kami yang sudah mempersiapkan diri, kami yang rindu Tuhan untuk lebih dikasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Kau juga. Terima kasih Bapa. Dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari dengan iman kita memakannya. Mari kita meminumnya. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima kasih dari Tuhan, dan kasih itulah yang memelihara iman kami, bahwa di dalam perjalanan iman kami ada Tuhan yang menyertai kami dan terus memberikan karunia rohani yang kami butuhkan, sehingga kami boleh berjalan dengan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, Engkau memakai kami juga untuk menjadi saluran berkat, memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, orang yang Tuhan pertemukan dalam hidup kami, siapapun dia Tuhan. Mereka membutuhkan juga kasih Tuhan. Dialah Tuhan, Engkau memakai kami dengan urapan kuasa untuk memberitakan kasih itu kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan mengutus kami untuk pergi menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Itulah hal yang paling menyenangkan dalam hidup kami, karena kami diutus, dipanggil, diizinkan oleh Tuhan, diistimewakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, saya serahkan kepada liturgis. Kita bersama-sama akan bacakan hukum kasih. Mari kita bersama-sama membacakan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat dipersilakan duduk. Ketika keadaan di sekitar kita serba tidak pasti dan menakutkan, ingatlah untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan yang merupakan satu-satunya sumber pengharapan dan jalan keluar kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hidupku dalam
tema harapan di dalam Kristus dan akan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Kita akan bersama-sama kita angkat pujian, Kaulah Harapanku. Kita yakin bahwa dalam hidup kita banyak pergumulan yang akan kita hadapi. Bukan hanya dengan kekuatan kita mampu menjalaninya, tapi biarlah kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya harapan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan hari ini kami bisa beribadah bersama. 让我们就是坚定下能够继续在一起， Kami bisa bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman 我 kami. 们能够跟你继续，也能够跟红龙继续， Terima kasih kami bisa memasuki Minggu Advent yang 我 pertama 们能够进入第一个安息日， yang mempersiapkan kami untuk merayakan Natal. 能够准备来迎接圣诞，
merayakan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kami yang adalah gift anugerah yang terbesar dari Tuhan untuk kami. 乃是你给我们最大的礼物，就是你降生在这个世界上。 Biarlah dalam minggu-minggu Natal ini, minggu-minggu Advent ini sungguh kami dipersiapkan ya Tuhan untuk lebih mengenal Engkau dan bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 在 kami. 这个安息里面，给我们更加知道和明白你在我们当中。 Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. 我们一下子要思想你的话，你有没有同 Dan 在？ biarlah sekali lagi firman-Mu memberikan kekuatan untuk kami. 愿你的话成为我们的力量。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kalau saudara suka nonton film atau nonton drama, apakah drama Korea, drama Chinese, drama Thailand, saudara pasti tahu ada aktor utamanya, aktris utamanya. 啊，如果你看到无论是怎么样一个戏， Jadi ada aktor utama, ada aktris utama. Tetapi saudara juga ada kalanya saudara akan menemukan ada penampilan singkat dari aktor atau aktris terkenal di adegan tertentu. 有时候我们都看在别的一个里面会看到。 Jadi ada aktor, aktris utama dalam film atau drama. 我们能够看到有男主角，有女主角。 Tetapi ada kalanya ada penampilan singkat dari aktor atau aktris terkenal di satu adegan yang singkat sekali. 有时候我们能够在别的影片里面看他们一些的短片， Ada istilah dalam bahasa Inggrisnya untuk penampilan itu. 在那个短片里面有一些词句， Dalam bahasa Inggris disebut sebagai cameo, penampilan singkat seorang aktor atau aktris terkenal. 就是一个这个主角他的一个短片里面。 Saudara, kita bicara mengenai drama Natal, kisah Natal. 如果我们可以看到圣诞节的， Ada aktor-aktor utamanya. 我们也看到他一些的主角， Maria, Yusuf, Yesus. 我们看到玛利亚、耶稣， Tetapi juga ada muncul tokoh-tokoh cameo ini. 还有一些比较有出名的。 Saudara, orang-orang ini bukan orang-orang yang terkenal, orang biasa. 其实这些不是很有著名的人。 Kalau di film, kalau di drama yang tampil itu aktris terkenal. 如果在这个影片里面，他是一个很出名的人。 Tetapi di dalam kisah Natal, tokoh cameo yang muncul ini orang biasa. 如果我们看到我们圣诞节的主角是一个平常的， Tapi yang luar biasa adalah apa yang mereka katakan. 如果我们要知道什么是最不平常的，是他们这么讲。 Saudara, hari ini kita akan melihat satu tokoh cameo dalam kisah Natal, 我们来看，在这圣诞节有一个主角， yaitu Simeon. 我们看到西面。 Mari kita buka Lukas pasal 2. 我们来看路加福音第2章。 Lukas pasal yang kedua kita membaca ayat 25 hingga 35. 我们从第25来看到第35节。 Saya akan bacakan hanya dalam bahasa Indonesia saja. 我们简单的用英文来念。 Lukas 2, 25 hingga 35. Dan saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah kami hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata
pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Saudara, kita menyoroti tokoh Simeon ini. 我们来看着西面这个人， Saudara, kita tidak tahu banyak mengenai latar belakang dan keadaan pribadinya. 就我们没有很清楚了解他的背后的事情， Kita tidak tahu siapa keluarganya, 我们不知道他到底是谁， kita tidak tahu pekerjaannya, 我们不知道他的工作是什么， kita tidak tahu apakah dia menikah atau tidak. 我们不知道他是已经结婚还是没有。 Saudara, hal utama yang dikatakan di dalam Alkitab tentang tokoh Simeon itu cuma keadaan atau kondisi rohaninya. 我们知道在这个圣经里面就看到他讲西面这个人而已。 Dikatakan di ayat 25, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. 所以他是一个正义的人，有圣灵在他的心里面。 Saudara, dengan kata lain kita bisa mengatakan dia ini seorang yang beriman, a man of faith, seorang yang 我 beriman. 们看到他是一个有信心的人， Saudara, dia mungkin sudah tua saat itu. 可能他已经老了， Dia tetap beribadah kepada Allah dan melayani Allah. 他是在侍奉上帝。 Dan Simeon ini digambarkan sebagai seorang yang sedang menunggu sesuatu. 这个西面他是在等好像一件东西， Menunggu sesuatu yang memang diharapkan, sangat diharapkan oleh bangsa Israel saat itu. 就是那个时候以色列他们非常盼望的这件事。 Dan itu disebut dengan istilah dia menantikan penghiburan Israel. 他是在等待这个在为以色列的安慰者。 Saudara, penghiburan Israel itu satu kata yang dipakai di Perjanjian Lama 我们知道在新约这个安慰者 yang menunjukkan Tuhan itu berjanji akan menghibur umatnya. 是在给我们知道神是对他以色列民一个月， Tuhan itu akan menyelamatkan umatnya. 他必须要使这个月明显。 Maka saudara, orang-orang Israel menantikan ini. 所以以色列民他们这么盼望， Dan Simeon ini salah satu yang juga menantikan itu. 我们看到西面他也是等待这样的人。 Saudara, kita tidak tahu banyak tentang Simeon. 我们虽然不知道西面很多的事情， Penampilannya cuma singkat, ini seperti tokoh cameo dalam satu drama. 我们看到他好像在这一个影片的一小段而已。 Tapi ada beberapa hal baik yang kita bisa pelajari. 但是还在很多的事情我们可以学习到。 Yang pertama, 第一， saudara, dia seorang beriman yang sangat kuat di dalam pengharapannya. 所以他是对一个对上帝很有信心的人。 Dia sangat mempercayai dan berpegang pada apa yang dijanjikan Tuhan. 他非常的深信他上帝对他所立的约， Dia menantikan penghiburan Israel ini. 所以他很盼望这个以色列人的盼望。 Itu sudah dijanjikan di Perjanjian Lama. 这是在旧约里面神所应许的。 Saudara bisa membaca beberapa ayat di kitab Yesaya menunjukkan Allah akan menghibur umatnya. 我们看到以赛亚他说神要来安慰他们的 Nah, dia 圣民。 tunggu nih, kapan ini akan terjadi? Kapan akan terwujud? 那么这个什么时候能够开始？ Dan ini tentu satu proses lama dia menunggu. 这是西面他一直在等候的。 Saudara, kita tidak tahu berapa usianya, tetapi dugaan kuat dia seorang yang sudah tua. 我们不知道他的岁数多少人，知道他已经老迈了。 Sama seperti tokoh cameo lainnya setelah Simeon, yaitu Hana, juga seorang wanita yang tua. 我们也看到哈娜，他也是一个很年迈的人。 Jadi dua orang yang tua ini diceritakan di Lukas pasal yang kedua ini menantikan Israel, penghiburan bagi Israel. 所以在这在约翰在这个路加他讲在等候这个以色列的安慰者。 Saudara, berarti Simeon ini seorang yang mengenal isi kitab suci dengan baik. 所以我们看到西面他对圣经是很清楚的， Dia tahu isi hatinya Allah untuk umatnya. 他也知道神对他子民的一个心意。 Betul, memang di sini dikatakan Roh Kudus itu berbicara secara khusus pada dia. 我们知道圣灵亲自对他说话， Tetapi saya percaya Roh Kudus memakai firman berbicara pada dia. 我们深信圣灵已经借神的话给他， Nah, saudara, dia sangat percaya akan janji ini. 他非常深信这个约， Dia percaya Allah pasti akan mengenapi. 他知道神一定会应许。 Dia tidak pernah menyerah di dalam kepercayaannya ini. 所以他不曾经对他的这个越来越， Maka dia seorang yang beriman yang sangat kuat sekali beriman di dalam pengharapannya. 所以他对他的对神的那个盼望非常的重。 Saudara, kita tidak tahu berapa banyak orang Israel di zaman Simeon ini yang seperti dia.
我们不知道在以色列民当中有多少人像西面这样。 Tidak tahu masih berapa banyak yang masih percaya Tuhan berjanji dan Tuhan pasti akan mengenapi. 我们不知道有多少人知道神的应许是这样一定会成全的。 Sudah tidak banyak seperti Simeon dan Hana. 我们不知道他们跟西面跟哈拿的。 Maka ketika Yesus dibawa ke bait Allah ini yang menemui Yesus cuma 2 orang ini aja. 如果我们看到耶稣从这个圣殿被带到只有他们2个人而 Berarti 已。 mungkin tidak banyak yang seperti mereka menantikan pengharapan penghiburan bagi Israel ini. 所以在我心里好像看到没有很多人对以色列这样的盼望。 Sudah bisa saja di dalam keyakinan akan pengharapannya ini, Simeon bisa dianggap aneh, eksentrik oleh orang lain. 如果我们在这里可以看到西面好像一个很奇怪的人， Tiap kali kok datang ke bait Allah menantikan kapan Mesias itu akan lahir. 他来到圣殿要知道弥赛亚什么时候来到。 Mungkin setiap kali dia datang ke bait Allah, teman-teman atau orang-orang sekitar yang mengatakan, "Oh, Simeon datang lagi ini, dia berharap Mesias datang hari ini nih." 可能西面的朋友会讲，哦，他又再来了，又再来了。 Saudara, tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Simeon tetap tidak kehilangan keyakinannya, pengharapan yang Tuhan pasti akan 所以 genapkan. 呢，在那个情况下，西面完全没有失去他对神 Dia percaya Allah pasti akan bekerja untuk menyelamatkan 所以 umatnya. 他知道神对他的证明一定有他自己的。 Dia percaya suatu hari kelak dia akan melihat Mesias itu dengan matanya sendiri. 所以他知道有一天他必须要看到弥赛亚的来 Dia 到。 tidak pernah menyerah, dia selalu menanti dan menanti. 所以他不曾经投降，一直在等待。 Saudara, inilah karakteristik orang beriman. 这是一个有信心的人。 Salah satu karakteristik orang beriman adalah bersedia menunggu dengan iman kepada Tuhan yang memberikan janji itu. 一个有信心等待的人，知道神一定会成全。 Saudara, Simeon ini memiliki satu keyakinan dalam imannya. God's timing, waktunya Tuhan itu yang terbaik. 所以我们知道西面他对神知道神一定在那个时间会出现的。 Saudara, mungkin saja dia bisa berpikir seperti ini. Harusnya Tuhan kirim sekarang. Harusnya Tuhan kirim lebih pagi. 所以他一直在想神一定不会迟来，一定在比较早来。 Tetapi dia tetap menanti dan ketika waktunya tiba, Tuhan memberi kesempatan dan dia bertemu dengan Mesias. 所以他一直在等待，到有一个时候，就弥赛亚就出现在他的面前。 Saudara, di dalam imannya dia percaya God's timing is not our timing. Waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. 所以他知道神的时间一定会照办。 Dia mengajarkan kepada kita untuk memiliki iman sekalipun mungkin janji dari Allah itu butuh waktu lama untuk digenapi, tidak sebagaimana yang kita mau. 他给我们知道，对神的时间，有时候我们会等得很不耐烦，但是神一定会成全的。 Ini hal pertama yang kita pelajari dari Simeon. 这是我们从西面第一个学习到的。 Di dalam Alkitab tuh banyak sekali janji 我 Allah. 们在圣经很多的事情我们可以学习。 Mungkin di dalam hidup kita mengharapkan janji terwujud dalam hidup kita, kok tidak terwujud. 可能在我们的生活，我们就盼望这个要实现，为什么还没有？ Kita berpikir Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong, kok Tuhan nggak bertindak? 我们知道神一定会出手，但为什么还没有？ Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, apakah kita masih tetap kuat di dalam pengharapan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi? 所以是不是我们对神的信心有这样重的，我们把它报复走？ Yang kedua, 第二， Simeon ini seorang hamba 我们知道西面这个仆人， yang menjalankan tugas yang dipercayakan padanya dengan setia sampai akhir. 所以他给神给那个托付，从始到终要侍奉神。 Saudara, Simeon ini mendapat berkat khusus. 他有一个很特别的一个很特别的一个神给他的一个大连带呀， Sesuatu yang khusus yang Tuhan berikan untuk 这 dia. 是神特别给他的， Yaitu Roh Kudus bicara memberitahu dia bahwa engkau tidak akan mati sebelum melihat 就 Mesias. 是神在他的心中所对他发出的声音。 Saudara, kekhususan ini bukan nggak ada tujuannya. 我们知道这个特别不是没有他的目的。 Kekhususan yang Tuhan berikan ini memang mau menjadikan dia sebagai saksi yang khusus bagi Yesus. 所以这是要给他在这个时候为耶稣来做见证。 Akan tiba waktunya dia akan menjadi saksi menunjukkan siapa Yesus dan apa yang akan dialami Yesus. 所以给他一个时间，就是什么时候能够出现耶稣到底是谁。 Dan Simeon membuktikan bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam tugas dan tanggung jawab itu
dia selesaikan dengan baik sampai akhir. 所以我们看到西面在这个事情上对耶稣的出现，他做得很好。 Maka akhirnya ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang dia katakan? 所以他见到耶稣，他怎么说呢？ Dikatakan di ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. 他说：“主啊，你让我可以回去了。” Sudah biarkanlah hambamu ini pergi bisa punya arti, sekarang saya siap untuk mati. 意思是说，我现在就可以能够离开这个世界。 Gak apa-apa, saya udah ketemu Mesias dan saya siap mati. 我已经见到了弥赛亚，我可以回去了。 Tetapi sebenarnya istilah ini adalah istilah seperti seorang hamba sudah menyelesaikan tugasnya dan berkata kepada tuannya, udah selesai nih, biarkan saya pergi. 所以这个一个侍奉者对他的神说：“我已经完成了，那我现在我可以走了。” Simeon itu mengaku dirinya sebagai seorang hamba. 我们知道西面他承认他是个仆人。 Di ayat yang ke-29 dikatakan begini, sekarang Tuhan, saudara kata Tuhan itu dalam pengertian bahasa aslinya punya arti master, tuan. Sekarang tuanku, biarkan hambamu ini pergi. 他说：“我的神，我现在就可以去了。” Dia mengaku diri sebagai seorang hamba. 他很承认他是个仆人， Allah adalah tuannya, masternya. 所以他知道神是他的主。 Allah berdaulat mengatur hidupnya. 我们知道主能够掌管他的生命， Tugas dia sebagai seorang hamba adalah mengerjakan apa yang memang Allah percayakan untuk dia kerjakan. 所以神要给他做什么，他已经为他做了。 Tugas atau tanggung jawabnya mungkin tidak sebesar atau sehebat orang lain. 可能他的那个责任不好像别人要有很大的志向。 Dia cuma diminta untuk menunggu, bertahun-tahun menunggu dan satu kali bertemu dengan Mesias. 他是给他一个责任，就是你一定要等待到这个弥赛亚出 Dia 现。 setia jalankan itu. 所以他非常忠心的走这条 Dan ketika tiba waktunya dia jalankan tanggung jawabnya, memberikan kesaksian tentang siapa Mesias itu. 所以当他的时间到的时候，他就能够怎么来见证这弥赛亚的 Dan 出现。 setelah selesai dia berkata, sekarang biarkan hambamu pergi. 所以当完成了之后，他说：“主啊，我可以回去了。” Ini gambaran seperti seorang penjaga. 就好像一个守护者， Penjaga di tempat penjagaan. 所以在他一个守护的地方， Sang Tuan berkata pada penjaga ini, tolong lihat ya malam ini, apakah akan muncul satu bintang yang khusus. 他说：“你看，今天有一个星出现， Kalau muncul bintang yang khusus, beritahu saya. 如果那个星出现了，你可以告诉我。” Saudara penjaga ini terus menunggu, menanti datangnya bintang yang khusus. 所以这个守护者就在等待那星的出现， Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya betul-betul bintang yang khusus itu 所 muncul. 以他等待了很久之后，那个星出现， Dan dia berkata kepada sang tuannya, bintangnya udah muncul. 所以他跟他的主人说：“那个星已经出现了， Tugasku udah selesai. 我的责任已经完了。” Biarkanlah hambamu ini pergi. 你给我仆人能够离开， Saudara, artinya pergi itu sepertinya dibebaskan memang dari tugas tanggung jawab yang memang sudah dipercayakan. 他这个样其实给他能够脱离他所有这个他的责任在他的身旁。 Jadi ini gambaran seorang hamba yang menjalankan tugas kepercayaan besar atau kecil itu dengan tanggung jawab yang sungguh dan setia sampai akhir. 所以这个仆人是一个很好的，从始至终就能够完成他神所托付他的工 Mungkin 作。 ada orang berpikir begini, kok hidupnya sia-sia tiap hari cuma kerjanya nunggu dan nggak ada apa-apa. 可能会有人会说，为什么他这样浪费他的时间，只有等待而已。 Tetapi saya percaya Simeon adalah seorang yang mengisi hidupnya dengan benar. 所以我相信这是他所做的，是一件正的事情。 Ada lagu yang sering kita nyanyikan sekarang ini adalah hidup ini adalah kesempatan. 所以好像我们常常一直在唱的，我们这个生活是一个机会 Kesempatan untuk melayani. 我们机会来侍奉。 Apakah kita mengisi hidup kita itu seperti itu? 是不是我们将我们的生命能够好像那一首诗歌一 Apakah 样， kita selalu menyadari saya ini hamba dan Tuhan Allah itu adalah Tuanku? 我们能够醒悟到我们是仆人，主是我们的主人。 Kekhususan Simeon mungkin bukan kekhususan untuk kita. 我们知道西面的一个特殊不是我们的。 Roh Kudus bicara langsung pada dia, tetapi Roh Kudus mungkin tidak bicara langsung pada kita. 我们看到圣灵对他亲自说话，可能不能对我们亲自说话。 Setelah itu kedaulatan Allah mau memakai firman-Nya secara langsung kepada seseorang dan tidak pada yang lain. 这是神他自己的有权柄，要对任何一个人做。 Itu kekhususan Simeon. 这是西面的一个特别的地方。
Tetapi saya percaya setiap kita pasti punya tanda kutip kekhususan-kekhususan. 我知道我们每一个人都有自己的一个特殊的 Di 地方， dalam panggilan kita yang berbeda satu dengan yang lain, Tuhan memberikan kekhususan-kekhususan. 所以这有神对我们的呼召，每一个人都有他自己的一个特别的地方。 Kalau kita ada waktu untuk duduk merenung, saya percaya saudara pasti akan menemukan kekhususan yang Tuhan berikan pada saudara. 可能你正在梦想，可能神就是给你这个特别的地方。 Mungkin dalam bentuk talenta khusus. 可能你有一个特别的一个才干， Mungkin dalam bentuk harta milik yang mungkin lebih banyak dari orang lain. 可能你有对别人的财富更多， Mungkin kepandaian atau skill khusus tertentu yang mungkin nggak dimiliki oleh semua orang. 可能你有一个很专长，但是别人没有拥有的。 Mungkin Tuhan juga percayakan jabatan atau profesi tertentu. 可能神给你一个什么职分，还是一个特别的一个地方。 Mungkin Tuhan berikan pengalaman-pengalaman khusus. 可能神给你一个很非常的一个特别的一个经历。 Kekhususan Simeon bukan kekhususan kita. 我们知道西面的那个特殊跟我们不一样， Masing-masing kita punya kekhususan tersendiri. 所以每一个人都有他自己特殊的地 Tapi 方。 pertanyaan lebih penting adalah ketika kekhususan itu diberikan oleh Tuhan dalam panggilan kita, apakah kita menjalankan tanggung jawab dengan kekhususan itu dengan baik, dengan setia sampai akhir? 这最重要，神在呼召我们，我们是不是把这个特殊能够知道重点，我们把它讲出来。 Seorang hamba yang sungguh-sungguh setia sampai akhir menjalankan apa yang Tuhan percayakan untuk dia selesaikan. 我们知道一个忠心的仆人怎么样能够神托付他从始到至终的一个事件， Maka dia bisa berkata, biarkanlah hambamu sekarang ini pergi. 所以他西面就讲让你的仆人能够回去。 Apakah ketika kita katakanlah menjelang akhir hidup kita, kita bisa berani berkata seperti itu, Tuhan, tugasku udah selesai, kepercayaan kau berikan udah selesai, sekarang biarkan hambamu ini pergi. 是不是我们在我们临终的时候我们跟神说我们的责任已经完了，让我们自己回去了。 Hal yang ketiga, 第三， setelah kita belajar Simeon sebagai seorang saksi. 我们看到西面他是一个见证人， Saksi yang menunjukkan melalui kehidupannya bahwa sukacita dan damai sejati hanya ditemukan dalam relasi dengan Yesus. 所以他的那个生命的见证就是他跟见了耶稣这样， Dia menantikan penghiburan bagi Israel. 所以他对以色列他们给这样的安慰， Dan dia yakin sekali ini hanya akan datang melalui seorang Mesias. 所以他也只有知道说弥赛亚能够来， Keyakinannya bahwa ini hanya melalui Mesias, dia sungguh pegang dan dia nantikan. 所以他知道弥赛亚一定来，所以他抓住这个机会。 Dia melihat dan menyadari harapan satu-satunya bagi dunia adalah Mesias yang akan datang ini. 所以他对世界的一个盼望，只有弥赛亚来到这个地方， Maka dia berpegang teguh pada harapan itu. 所以他非常抱负他那个盼望。 Dan pada akhirnya kita melihat dia menemukan atau melihat secara langsung kedatangan Mesias 我 itu. 们看到他最后来看到弥赛亚的出现， Maka ketika dia bertemu Yesus, dia berkata begini, mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu. 所以他对耶稣说：“我的眼睛已经看到你的到来。 Artinya dia melihat Yesus itu melihat keselamatan. ”所以他知道耶稣看到的救恩， Melihat Yesus diidentikan dengan aku melihat keselamatan dari Allah. 所以他看到神自己的救恩在我们当中。 Jadi Yesus itu bukan sekedar pembawa keselamatan. 所以在耶稣不是单单带救恩来， Yesus itu bukan agen keselamatan. 不是这救恩的最后， Tapi Yesus adalah keselamatan itu sendiri. 乃是他自己是一个行救恩的人。 Jadi Yesus mewujudkan keselamatan dari Allah itu di dalam pribadinya, dalam dirinya, dalam hidupnya. 所以耶稣对神所行的救恩，就从神这个上帝来。 Saudara, inilah keyakinan dari Simeon itu. 这是西门对这西面对这个信仰的一个。 Saudara, dia percaya ini loh satu-satunya memang jalan pengharapan bagi manusia. 所以他知道这是我们人必须要经过的我们的盼望。 Maka dia mengatakan di ayat yang ke-30 dan 31, mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. 所以他说：“因为我的眼睛已经看见了你所一切的救恩。” Maka saudara, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menggendongnya dan dengan sukacita dia
menggendong Yesus dan memuji Tuhan. 所以当他看到耶稣，他抱了耶稣，他就感谢了上帝。 Bahkan dia berkata begini, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai. 所以他说：“你给你的仆人能够平安的离去。” Ini gambaran seorang yang mengalami damai itu di dalam kedalaman jiwanya. 所以这个平安是在他的心里面所发出的。 Dan tidak perlu kaget karena yang dia gendong itu sesungguhnya adalah Sang Raja Damai. 所以他所抱住的是那个真正的，我们知道这个平安的王。 Saudara, dia merasa damai karena apa? Karena dia melihat Yesus. 为什么他有那个平安？因为他已经看到耶稣， Dia melihat keselamatan. 他已经看到了救恩， Dia berjumpa dengan Yesus. 他已经遇见了耶稣。 Relasi dengan Yesus itulah yang membawa damai. 所以我们知道他跟耶稣的关系带给他的平安。 Relasi dengan Yesus itulah yang membawa sukacita di dalam 所以 kehidupannya. 跟耶稣的关系给他生命的快乐。 Jadi saudara, sukacitanya tidak ditentukan oleh keadaan jadi berubah dari miskin jadi kaya, bukan. 所以我们知道人的喜乐不是因为有什么情形在我们当中。 Kalau misalnya dia memang orang miskin saat itu, dia tetap miskin sekalipun sudah ketemu Yesus. 虽然如果他是个穷人，他还是已经遇见了耶稣。 Keadaan lahirianya atau keadaan sekitarnya mungkin tidak banyak berubah sekalipun dia ketemu Yesus. 可能在这个我们大体上看来，他没有什么改变。 Maka sukacitanya itu bukan ditentukan oleh perubahan keadaan, 所以他的喜乐不是因为环境的一个事情， tetapi sukacitanya ditemukan karena dia berjumpa dengan Juru Selamat itu. 所以他的喜乐他已经见到了那个救主耶稣。 Maka bagi orang seperti Simeon, hal yang lain itu tidak sebanding dengan apa yang dia jumpai ini. 所以我们看到西面他一切对他没有比这看见遇见耶稣更加喜乐。 Saya ingin bacakan satu kesaksian dari Rasul Paulus. 我对保罗来给你们一个见证， Paulus berkata seperti ini di Filipi 3. 在腓立比第三书这样说。 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. 所以他对耶稣说，他遇见了耶稣，就比一切的更好。所以有耶稣，就是耶稣为他自保，他把一切都当作粪土。 Saudara, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus, 我们看到在保罗遇见耶稣的时候， maka dia menganggap semua prestasi atau semua hal yang sudah dia bisa dapatkan dari dunia dianggap itu seperti kerugian. 所以在这世界上他所用的一切，就认为这些都将过去。 Apa yang ada yang dia alami dalam masa lalunya dianggap seperti sampah kalau dibandingkan dengan dia berjumpa dengan Yesus. 所以他以前所遇见的一切，就跟现在遇见的耶稣，把以前都当作是粪土。 Inilah yang disaksikan oleh Simeon. 这是西面所做的一件。 Sebagai seorang saksi yang menunjukkan bahwa sukacita sejati, damai sejati hanya ditemukan dalam relasi dengan Yesus. 所以我们知道，一个真正的喜乐，我们真正的能够遇见耶稣，就好像西面一样。 Damai itu diakibatkan karena adanya relasi dan kehadiran Kristus di dalam 我 hidupnya. 们知道，能够得到真正的平安，是我们跟耶稣的关系。 Saudara, saya percaya ketika Kristus diterima, dipercaya, dihargai, diberi tempat dalam kehidupan seseorang, maka yakinlah damai itu akan menjadi satu kenyataan. 所以，一个人如果真正接受了真正的耶稣，就知道他的喜乐就在里面。 Maka jikalau kita menginginkan damai, tidak mungkin saudara kita tidak memberi tempat untuk Kristus hadir dalam hidup kita ini. 如果我们真正要有平安，我们的心里面有一个地位要给耶稣来。 Karena tujuan Tuhan tidak pernah memberikan damai terlepas dari dirinya, terlepas dari Sang Mesias itu. 因为除了耶稣以外，除了弥赛亚，我们根本没有得到这样真正的一个喜乐。 Saudara, menginginkan damai tetapi mengabaikan Tuhan itu seperti menginginkan kehangatan matahari tetapi menolak sinar atau cahaya matahari. 好像我们要认为要得到这个耶稣能够好像我们得到这个太阳，只有得到它的光而已。 Saudara ingin rasakan kehangatan tapi menolak cahayanya, saudara, impossible. 如果我们只要这个太阳的温暖，而不要太阳的这个太阳，要它太阳光的温暖而已。 Alkitab mengajarkan dengan jelas sekali, menginginkan damai terlepas dari Dia, impossible.
所以在圣经告诉我们，如果离开了耶稣，根本没有这个喜乐。 Maka saya setuju ada orang pernah berkata begini, 所以我很承认有人家这样说。 damai itu bukan karena tidak adanya kesulitan, 我们知道这个平安不是没有困难， tetapi karena adanya kehadiran Allah. 乃是有神在我们里面。 Peace is not the absence of trouble, but the presence of God. 所以我们知道一切的平安就神在我们当中。 Dan inilah yang ditunjukkan oleh Simeon. 这是西面说， Tuhan, aku bersuka cita dan sekarang aku bisa pergi dalam damai. 所以他跟人说，我已经可以现在就能够离开，因为我已经遇见了主。 Saudara bersyukur karena apa yang dialami oleh Simeon ini adalah apa yang dikatakan oleh dia. Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. 在西面跟人说他，你已经对世人已经预备了这一些东西。 Simeon berkata, Yesus yang datang, Mesias yang datang, keselamatan yang datang ini bukan hanya untuk saya. 所以西面说这一些耶稣来，还有一切的，不是单单为着我而已， Tapi dia katakan, engkau sediakan di hadapan segala bangsa. 这是因为你为着众圣徒所预备的， Engkau sediakan bagi semua orang. 你为着众人所预备的。 Maka kita percaya bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus di sana dia akan menemukan sukacita dan damai yang sejati. 所以我们看到一个信耶稣的人呢，他一定会得到他那个平安喜乐。 Simeon tokoh yang biasa, seorang tokoh cameo yang biasa dalam drama 我们 Natal. 看到这个西面，他其实是一个很普通的人 Tetapi sekalipun dia orang biasa, 其实他是个普通的人， dia seorang beriman yang luar 但 biasa. 是他是一个对信心非常非常巩 Dan 固， kata-katanya yang tercantum di dalam Alkitab itu luar biasa. 所以他在这个圣经里面所说的是非常了不起的。 Dan tahukah saudara, Simeon adalah orang pertama yang mengaitkan Natal dengan Jumat Agung. 所以我们看到西面他是第一个是圣诞节能够来庆祝的， Dia jujur berkata Natal itu bukan isinya cuma sukacita. 所以他讲我们知道圣诞节不单单是喜乐而已， Tetapi dia berkata kepada Maria ibu Yesus, 所以他跟对玛利亚这个耶稣的母亲说 sesungguhnya anak ini 其实这个孩子 ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. 所以耶稣的出现能够使以色列民有一些能够沉沦，有一些人能够服任，有一些人能够兴起来。 Di sini Simeon bernubuat tentang apa yang akan dialami Yesus. 我们知道西面在这里想耶稣所要面对的事情， Tidak semua orang mau menerima Yesus. 不是很多人都能够接受耶稣。 Akan ada perbantahan, akan ada perdebatan. 有否认的，有一些是有要相信的， Ada yang menerima, ada yang menolak. 有相信有拒绝的。 Dan yang menolak pada akhirnya itu membawa Yesus kemudian disalibkan. 我们知道那些拒绝耶稣的，把耶稣钉在十字架上。 Dan Simeon berkata kepada Maria, satu pedang akan menusuk jiwamu. 所以西面对玛利亚说，有一个剑能够刺透你的心。 Maria satu waktu akan melihat anak yang dia kantung ini tergantung di kayu salib. 所以玛利亚，你要看到你自己的孩子被挂在石头上， Itu seperti pedang yang menusuk jiwanya. 就好像这个剑的射在你的。 Melihat anak yang dia kasihi itu kemudian menjadi korban di kayu salib. 我们看到一个他最甜爱的一个孩子被挂在石头上。 Jadi saudara, yang signifikan itu bukan orangnya, tokohnya ini, tetapi yang signifikan dari tokoh cameo Simeon ini adalah apa? Apa yang dia katakan. 这是我们不是在讲什么人，乃是讲西面到底他所说的是什么。 Dan ialah kita belajar dari orang seperti ini. 所以我们能够从西面来学习到一些的东西。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告， Berkati apa yang kami renungkan hari ini. 主啊，你祝福你的话。 Belajar dari seorang tokoh yang biasa bernama Simeon. 我们知道从一个普通的西面这个人， Sekalipun penampilannya, pemunculannya singkat sekali. 虽然他出现的时间非常的简短， Tetapi dari pemunculan yang singkat kami belajar seorang yang sungguh beriman. 在简短的时间给我们学习到他的信心， Seorang yang beriman di dalam 是 pengharapannya. 在这个信心的盼望里面， Seorang yang tidak menyerah di dalam 所以 pengharapannya. 在他的盼望里面完全没有投降。 Seorang yang tetap mempercayai dan berpegang kuat terhadap janji-janji Tuhan sekalipun mungkin harus menunggu waktu lama untuk penggenapan 所 itu. 以他虽然一直抓住神的应许，虽然迟迟还没有来到，
seorang hamba yang sadar dia dipanggil untuk menjalankan tugas atau kepercayaan yang diberikan oleh Sang Tuhan. 所以他是一个神最忠心的仆人，能够来完成他神所托付他的任 Dan 务， dia jalankan tugas itu dengan setia sampai akhir. 所以他能够从始至终来保守他所侍奉的。 Sebagai seorang saksi yang menunjukkan melalui peristiwa ini bagaimana dia yakin sukacita dan damai sejati hanya ditemukan dalam relasi dengan Yesus. 所以他做我们一个人的幸福一个的这个喜乐，只有在耶稣里面。 Berkati firman-Mu jadi pedoman untuk hidup 主啊， kami. 你将你的话成为我们心中的盼望。 Biarlah firman-Mu membawa kami untuk semakin mengenal Yesus yang datang ke dunia 所 ini. 以愿你的话医治使我们更加认识你来到这个世界。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan 奉 bersyukur. 主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saya mewakili majelis dan juga jemaat di GKBC Cengkareng mengucapkan banyak terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta dan juga Pak Simon yang sudah menerjemahkannya. Sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan, mari kita meneguhkan pengakuan iman kita bersama-sama. Mari jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman dari pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita melalui persembahan kita. Hari ini ada 2 kali persembahan, yaitu kantong merah untuk kas umum dan kantong ungu untuk kas misi. Dan juga hari ini ada persembahan mesbah yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan pengucapan syukur yang nanti akan didahulukan oleh hamba Tuhan, para majelis dan pekerja gereja, kemudian diikuti oleh para jemaat. Mari kita bersama-sama, kita akan memberikan persembahan kita dengan diiringi pujian, Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun berguncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun berguncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan,
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Musik saja. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kita semuanya bangkit berdiri. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita masuk dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur karena kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, dan Tuhan juga menyertakannya dengan berkat yang tidak ada habis-habisnya. Kami bersyukur Bapa kalau kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami pada hari ini. Tuhan, itu tandanya Engkau mau memberkati kami lebih lagi. Karena setiap kali kami memberi, maka Tuhan juga akan memberi kepada kami bahkan hal-hal yang lebih baik dari apa yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah Tuhan persembahan kami ini di dalam gereja-Mu ini untuk memberitakan kabar sukacita Natal itu kepada dunia ini. Pakai majelis yang mengelola supaya bisa mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, sehingga semuanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan kami yang sudah memberi, diberi sukacita oleh Tuhan bahwa hidup kami senantiasa dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh memberi, dan bagi kami yang belum memberi, Tuhan juga berkati supaya kami juga boleh menikmati sukacita karena kami boleh memberi. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat Advent kita. Saya akan memimpin di dalam doa ini. Mari kita masuk dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu. Karena lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan Juru Selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi. Dialah Juru Selamat yang memulihkan persahabatan kami dengan Engkau Bapa.
Ia penolong bagi kami yang lemah dan menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Dia membawa damai sejahtera bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Dia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman, Dia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh pengharapan dalam menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti, kami pun diperkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita menghadap kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan mengikuti dan melayani Dia sampai bertemu muka dengan Tuhan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita sampai penghujung tahun. Begitu luar biasanya berkat Tuhan bagi kita semuanya. Kita bersyukur dan kita akan terus datang kepadanya di dalam ibadah bersama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami pada hari ini? Kalau ada, mohon angkat tangan saja. Ada? Tidak ada ya? Baik. Kita akan bersama-sama melihat warta jemaat untuk minggu ini. Shalom saudara yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Elizabeth mengatakan kata kekaguman kepada Maria. Maria diberkati dan berbahagia karena terpilih menjadi ibu bagi putra Allah. Dipilih adalah sebuah privilege, hak istimewa yang diberikan. Sukacita panggilan Maria tidak menjadi hilang oleh karena ketakutan dalam menjalani hari-harinya yang terasa berat. Hamil tanpa status pernikahan, saksi sosial, dikucilkan dan menanggung malu. Sukacita Maria digerakkan oleh iman, pengharapan, dan percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Mari kita ikuti persekutuan usia indah pada hari Selasa 5 Desember pukul 5 sore mengangkat tema Sukacita menjalankan tugas Tuhan. Diambil dari kitab Lukas 1 ayat 46-56. Disampaikan oleh Guru Injil Venieli Gulo. Mari untuk jemaat lansia ikut datang bergabung ya.
Suku Sunda merupakan suku kedua terbesar di Indonesia, namun ternyata sulit dijangkau dalam penginjilan, terbukti dari minimnya jumlah orang Kristen suku Sunda hanya 0,1%. Kasih terhadap jiwa-jiwa adalah pokok utama penginjilan. Pendekatan penginjilan seperti apa yang dikerjakan kepada suku Sunda, pastikan kita semua mendengarkan sharing dalam persekutuan doa misi Kamis 7 Desember 2023 pukul 7 malam via Zoom. Membawa terang ke dalam gelap, disampaikan oleh Pendeta Purnawan Teni Bemas. Beliau adalah pembina di Lembaga Pemahaman dan Penerapan Sunda, sedangkan di Sanggar Mekar Asih sebagai penasihat dan narasumber untuk siaran TV Gentra Kahuripan. Jadi jangan lewatkan persekutuan doa misi kali ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, memasuki masa Advent, kita diajak untuk semakin meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Tujuan sederhananya yakni agar melalui masa Advent ini kita dikuatkan untuk berjaga-jaga dan memperbarui diri. Gerakan perubahan inilah yang kiranya diusahakan sebagai bentuk kesediaan diri untuk menyambut kelahiran Kristus pada Natal nanti. Untuk merefleksikannya, kita dapat mengikuti renungan yang dimulai pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 31 Desember yang dikirim melalui WhatsApp teks, audio atau suara dan video. Mari kita setia mengikutinya untuk memperbaharui kerohanian diri pada masa penantian ini. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Manusia tidak bisa menanggapi Allah karena perseteruan yang terjadi antara manusia dengan Allah. Manusia hidup dalam kegelapan yang sangat gelap. Dalam kegelapan terang adalah jalan keluar yang manusia butuhkan. Kristus yang adalah terang datang untuk menerangi kamu dan saya, memindahkan kita dari kegelapan kepada terang, melepaskan ikatan dosa, memulihkan relasi yang rusak antara Tuhan dan manusia, memperbaiki manusia dengan manusia karena natur dosanya. Perayaan Natal umum, Minggu tanggal 24 Desember, 2 kali ibadah yaitu pukul 8 pagi dan pukul 5 sore dengan tema Terang yang Menyatukan. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Kristus berharap kita sebagai pembawa terang untuk menyatukan dunia yang gelap ini. Untuk adik-adik sekolah minggu, tentunya tidak sabar ya untuk menyambut Natal. Pasti sudah membayangkan akan ada banyak hal yang menyenangkan. Dari pohon Natal yang indah, ada pujian dan tarian, dan pastinya ada banyak hadiah. Menurut adik-adik sekolah minggu, hadiah apa yang paling indah nih? Perayaan Natal sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 17 Desember pukul 5 sore, pemberian terindah. Guru Injil Vera Puspita akan memberitahu hadiah apa yang paling indah akan kita terima. Ayo adik-adik, bawa teman-teman baru untuk merayakan Natal bersama. Berada di penghujung tahun 2023, mungkin ada yang merasa biasa-biasa saja. Karena waktu yang kita tinggalkan dan kita masuki ya sama saja. Ada siang, malam, hari, pekan, bulan, sampai ke tahun, lalu kembali pada siklus yang sama. Tapi sebagai orang beriman, sudahkah kita melihat pergantian waktu dalam kacamata iman? Apakah waktu sebagai pemberian Tuhan sudah kita isi dengan pekerjaan baik bagi sesama manusia, serta kemuliaan bagi Kristus? Bapak Ibu Saudara, mari kita hadiri malam pujian dan ucapan syukur pada hari Minggu 31 Desember pukul 6 sampai pukul 8 malam. Kita akan menaikkan pujian syukur atas kebaikan Tuhan dan mendengarkan kesaksian dari saudara-saudari kita. Renungan refleksi disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul, ditutup dengan ramah tamah. Dan tentunya ada door prize ya, yang akan kita tunggu-tunggu karena acaranya hanya sampai jam 8 malam. Jadi masih ada waktu bagi saudara-saudari dan keluarga untuk menikmati acara malam tutup tahun. Memasuki tahun yang baru kerap membuat hati menjadi gentar dalam menghadapi krisis hidup. Pastikan saudara mengikuti ibadah awal tahun pada hari Senin 1 Januari 2024 pukul 8 pagi. Kita adakan ibadah gabungan. Peneguhan Allah bukan sebuah peneguhan tanpa dasar, karena Tuhan sendiri yang berjanji, seperti waktu Allah menyertai bangsa Israel. Firman Tuhan memberikan janji yang pasti, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Perayaan Natal dan tahun tentunya tidak lepas dari dana yang dibutuhkan. Dana yang dibutuhkan hampir 60 juta rupiah. Rincian dapat dilihat di dinding pengumuman. Mari Bapak Ibu, kita bawa dalam doa untuk setiap rangkaian acara kita dan bersama mengambil bagian untuk mencukupi dana yang dibutuhkan.
Ketika kita dalam keberdosaan, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah hanya oleh kematian anaknya yang tunggal, hanya oleh karena kasih. Anugerah terbesar yang menyelamatkan kita, mari kita mengingat kasih yang tak terkira dari Roma 5 ayat 1-11 disampaikan oleh Pendeta Rusli Japri dengan mengikuti persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 9 Desember pukul 6 pagi. Pelayanan perjalanan misi saat ini sejak Jumat sampai dengan hari Minggu tanggal 1-3 Desember di GKJPU Ngaduman dan GPDI Kopeng. Baksos cek kesehatan target dengan 400 orang dan pemberian bingkisan Natal berupa sembako kepada 152 orang. Sukacita terbesar adalah ketika kita melihat saudara kita bersukacita. Mohon doa dan dukungan dana Bapak Ibu sekalian. Sekian informasi Warta hari ini. Lilin Advent hari ini sebagai momen yang menandakan pengharapan kita dalam Kristus tidak sia-sia. Happy Sunday all, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita bersama-sama kita akan melihat cuplikan perjalanan misi ke Kopeng, Jawa Tengah yang dilakukan beberapa saudara kita dan juga beberapa hamba Tuhan kita. Perjalanan misi sudah dilakukan sejak Jumat kemarin ya sampai hari ini. Bersyukur karena berkat Tuhan, dana secara keseluruhan yang dibutuhkan itu sekitar 25 juta dan yang sudah terkumpul 9,2 juta. Bagi kita yang mau mengambil bagian untuk mendukung akan misi ini, boleh memberikan persembahan ya ditransfer ke kas misi. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Warta tambahan berikutnya itu kita diingatkan untuk bisa bersama-sama mendukung Natal kita. Dana Natal sudah tadi disebutkan, mari kita memberikan persembahan buat Natal kita, masukkan ke amplop dan tulis persembahan Natal, sudah boleh mulai berikan mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan. Kemudian ada pemberkatan nikah saudara Andrew dan saudari Angel yang akan dilaksanakan Sabtu 25 Mei 2024. Kalau ada keberatan tentang pemberkatan mereka dapat disampaikan kepada Pendeta Rusdi dalam waktu 3 minggu ke depan sampai 17 Desember 2023. Andrew adalah anak dari Pendeta Winata. Ya. Jadi mereka akan dinikahkan tahun depan. Mari kita dukung dalam doa. Bukan. Oh, maaf ya. Ini sorry. Saya sebutkan nama lengkapnya.
Saudara Encong Andrew Mulyadi dan Saudari Angel Hawaii. Ya, ini berarti cucu dari itu ya, Pak Mei di belakang. Maaf. Ya, jadi mereka akan dinikahkan tahun depan. Kalau ada keberatan bisa diajukan. Dan yang terakhir, ya, kita diingatkan untuk menghadiri doa misi. Ya, di hari Kamis ini membawa terang ke dalam kegelapan. Mari kita bersama-sama kita mendukung akan pelayanan kepada warga Sunda, ya, yang banyak yang belum menerima kebenaran firman Tuhan. Kayaknya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Oke? Pendeta Winata sampai syok tadi ya. Saya pikir udah mau mantuan lagi. Biar jadi doa ya Pi. Tahun depan mantuan lagi. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita sudah mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Satu kali, yang kedua kali kita bersalam-salaman dengan saudara-saudari kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita berikan salam pada saudara-saudari kita. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.